Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dengan mata pelajaran informatika bersama Pak Istiardi. Semoga pagi di siang hari ini kalian selalu diberikan kesehatan, ya, tetap semangat untuk belajar walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Kalian di rumah tetap selalu jaga kesehatan, ya. Nah, walaupun keluar rumah selalu pakai masker. Gitu. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai fitur lanjut browser, ya. Kita akan lihat apa saja yang ada di dalamnya, ya. Nanti bisa kalian lihat di sini. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama, satu mengenal fitur lanjut browser, yang kedua untuk KD 4.1 mengenal fitur aplikasi CMS Content Management System, pengelola konten web sedapat mungkin yang berupa freeware dan memakai untuk membuat blog. Pengertian web browser, ya, pengertian web browser adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mencari, mengakses, menampilkan halaman web, terutama situs-situs website dari konten lain di internet. Ya. Web browser menunjukkan halaman situs web yang dikirim menggunakan HTTP, HTTPS, Hypertext Transfer Protocol, ataupun FTP, Protocol Transfer File, menjadi konten yang dapat dibaca manusia. Sebagian besar web browser mendukung plugin-plugin eksternal untuk mendukung kinerja web browser seperti plugin untuk mendukung pemutaran video, pemblokiran iklan, dan lain-lain. Fungsi web browser adalah sebagai penghubung antara user dan situs-situs website. Beberapa fungsi web browser dijabarkan secara singkat dalam list berikut ini. Untuk menampilkan halaman atau situs-situs website. Yang kedua, menerjemahkan skrip menjadi tampilan yang menarik. Ketiga, menjamin keamanan situs website yang dikunjungi. 4. Mendukung penyimpanan data halaman secara offline. 5. Memberikan dukungan untuk akses ke mesin-mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan lain-lain. Ya, tuh. Kita lihat yang pertama Google Chrome, ya. Pasti kalian semua tahu, ya, untuk web browser ini Google Chrome. Jadi salah satu yang paling populer terutama di kalangan orang yang tidak terlalu memahami dunia IT. Sudah ditebak dari namanya, web browser ini adalah aplikasi besutan Google, perusahaan internet raksasa di dunia. Ya, beberapa fitur unggulan dari Chrome terbukti sanggup mengingat banyak orang dan menjadi perambahan yang paling banyak diakses. Selain fitur dasar yang pasti dimiliki oleh setiap web browser, Chrome didukung oleh CSS 2.2, HTML5, JavaScript, multitab, dan private mode. Itu yang pertama tentang Google Chrome. Kita lihat untuk web browser selanjutnya yaitu Opera. Nah, siapa yang tahu ada Opera, ya? Mungkin kalau di smartphone ada Opera Mini, ya. Itu salah satu juga. Beroperasi dengan kinerja 75% lebih cepat dari Chrome serta 64% lebih cepat pula dari UC browser. Ya, UC browser juga salah satu web browser juga, ya. Nanti Pak tidak akan membacakan secara panjang lebar, nanti materi ini akan Pak share di Google Classroom kalian masing-masing. Terus selanjutnya Microsoft Edge. Dari sebenarnya sudah Microsoft jelas ini web browser yang dirilis oleh sistem operasi Microsoft terbaru Windows 10, nama Microsoft Edge. Kemudian diadaptasi dari sang pencetus di codename Project Spartan. Salah satu keunggulan Microsoft Edge adalah tampilan New Tab yang sangat mengagumkan sisi fungsi dan estetika. Sekali melihat tampilan, maka kesan yang muncul adalah modern, berkelas, dan sangat dinamis. Yang keempat adalah Mozilla Firefox. Dibandingkan dengan web browser lainnya, Firefox ini relatif aman. Selain itu, Firefox juga dilengkapi dengan add-on yang sangat bervariasi, di mana para pengembang dari seluruh dunia dapat turut serta mengembangkannya.
menurut konfigurasi yang lebih lengkap serta ukuran aplikasi yang bisa jadi adalah salah satu yang paling kecil, hanya sekitar 4,7 MB, menjadikan Firefox sebagai pilihan pertama web browser dibandingkan yang lain. Itu untuk yang Mozilla Firefox. Yang selanjutnya, Vivaldi, Opera, salah satu web browser yang telah ketahui dari poin sebelumnya, menyediakan sebuah aplikasi perambahan yang bernama Vivaldi. Sepintas aplikasi yang dibekali dengan sistem Chromium Source Code ini memang mirip Opera, namun tentu dengan tambahan fitur lainnya. Berbeda dengan jenis perambahan lainnya, Vivaldi memiliki quick command yang membuatnya mampu dioperasikan melalui keyboard. Tentang Vivaldi. Yang kena adalah Internet Explorer. Nah, mesti kalian yang di awam mungkin tahu ya, di mulai dari ASI sampai di komputer lama. Untuk Internet Explorer terhitung sejak 2015, web browser besutan Microsoft ini resmi berhenti operasi ya, karena kan telah digantikan yang Microsoft Edge ya. Meskipun masih banyak menggunakan browser ini, faktanya aplikasi Internet Explorer yang tak diperoleh dalam framework terbaru ya masih dapat berfungsi dengan normal. Yang ketujuh, Safari. Nah, ini bagi penggemar Mac OS dan iOS ya. Apple Inc. sebagai perusahaan yang menjadi kompetitor terbesar Android memiliki Safari sebagai web browser resmi yang dapat Anda temukan di seluruh piranti Apple dengan sistem operasi Mac OS dan iOS. Ada beberapa bila Anda menggunakan browser ini. Kehadiran Nitro Engine dalam sistem Safari versi terbaru menjadikan web browser ini lebih cepat dalam mengelola data. Selain itu, pengelolaan aplikasi Java yang terdapat pada suatu halaman pun menjadi lebih cepat. Itu Safari. Yang ke-8, UC Browser. Nah, ini para pengguna pasti tak asing dengan Windows Browser ya. Kalian nanti bisa lihat sendiri untuk UC Browser. Biasanya kalau di smartphone ada seperti browser. Nah, dari banyak penjelasan di atas, kini anak-anak tahu bahwa aplikasi perambahan memiliki banyak pilihan. Apakah anak-anak sudah berniat untuk mengganti web browser? Nah, dengan pembelajaran fitur lanjut dengan browser hari ini, Pak S harapkan kalian nanti di rumah sambil melihat ya, browser yang ada itu karena banyak sekali bisa dibuka-buka. Nah, karena nanti bisa akan membedakan siapa yang lebih bagus ya, cepat, dan di keamanannya juga akan berbeda-beda. Oke. Untuk peta konsepnya ya, nanti kita di web browser menjelajahi internet, kemudian paket Office membuat laporan tugas, aplikasi CMS untuk membuat blog, nanti itu yang akan kita pelajari selanjutnya. Oke, itu ya, nanti untuk materi PowerPoint dan materi yang ada di Google Doc bisa kalian lihat di Google Classroom ya. Jadi anak-anak untuk hari ini yang Pak Is berikan mengenai fitur lanjut browser ya, mengenai fitur lanjut browser ya. Kemudian jangan lupa selalu melakukan presensi yang udah Pak Is upload di Google Classroom, dan tugas yang ada di DC pasti ada, silahkan nanti dikerjakan sambil dilihat materinya ya. Oke, di masa pandemi ini selalu ya taati 5M, memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Bila kalian tidak ada kepentingan untuk keluar, silakan di rumah aja. Oke, karena waktu yang nanti untuk mengerjakan tugas untuk hari ini Pak cukupkan sekian. Jangan lupa nanti sambil dipelajari lagi yang materi akan Pak upload di Google Classroom kalian. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.